Hikmat tidak datang begitu saja. Kalau kita membaca Amsal pasal yang kedua, maka penulis Amsal memberitahukan kepada kita bahwa hikmat itu adalah pemberian dari Tuhan, namun butuh usaha untuk mendapatkannya. Usaha yang dimaksud adalah usaha yang sungguh-sungguh yang membutuhkan disiplin yang tinggi. Saudara, ada suatu kisah tentang seorang muda yang datang kepada Sokrates dan dia memohon supaya diajari pengetahuan oleh Sokrates. Dia datang dan berkata, "Oh Sokrates yang agung, ajarkanlah pengetahuanmu kepadaku." Nah, Sokrates kemudian mengajak pemuda itu pergi ke laut dan kemudian tiba-tiba dia menenggelamkan kepala pemuda tersebut sejenak ke dalam air dan kemudian menariknya ke atas dan bertanya, "Sekarang katakan kepadaku, apa yang kamu inginkan?" "Pengetahuan, ajarkan kepadaku pengetahuan, Sokrates yang bijaksana," jawabnya dengan tersenyum. Nah, kemudian Sokrates menaruh tangannya di pundak pemuda tersebut dan kemudian dia menenggelamkan kembali pemuda itu ke dalam air selama 30 detik dan kemudian dia menarik kembali ke atas dan berkata, "Katakan kembali kepadaku, apa yang kamu inginkan?" "Hikmat, oh Sokrates yang agung dan bijaksana," jawabnya dengan terengah-engah. Nah, kemudian saudara, Sokrates menenggelamkan kembali kepala pemuda itu ke dalam air. Kali ini lebih lama, 45 detik. Baru kemudian dia menarik kembali kepala pemuda itu ke dalam air. Pemuda itu kembali terengah-engah dan berusaha untuk bernafas. Dan Sokrates bertanya lagi, "Katakan kembali kepadaku, apa yang kamu inginkan?" Nah, dia menjawab, "Pengetahuan, ajarkan kepadaku pengetahuan, Sokrates yang agung dan bijaksana." Sokrates, saudara, untuk terakhir kalinya menenggelamkan kepala pemuda itu dan kali ini hampir 1 menit. Dan kemudian dia menarik kepalanya naik. Nah, pemuda itu meronta-ronta ya dan dengan nafas yang terengah-engah berusaha untuk mencari oksigen. Sokrates bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Pemuda itu menjawab dengan setengah berteriak, "Udara, aku butuh udara." Sokrates kemudian menjawab, "Jika kamu mencari hikmat dan pengetahuan seperti kamu membutuhkan udara, maka kamu akan memilikinya." Saudara, apakah kita mencari hikmat? Apakah kita menginginkannya seperti kita membutuhkan oksigen di dalam hidup kita? Banyak di antara kita mengetahui bahwa hikmat di dalam hidup itu begitu penting. Namun, berapa banyak yang menginginkan dan mencarinya dengan sungguh-sungguh? Amsal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Mari kita membuka bagian ini. Amsal 2 ayat 4 sampai 6. "Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian." Saudara, di dalam pasal ini, penulis Amsal menempatkan diri sebagai sang ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya. Sang ayah memperingatkan sang anak bahwa ada 2 jalan yang terbuka baginya, yaitu jalan yang ia gambarkan sebagai jalan yang gelap, ayat 13, dan berliku-liku, ayat 15. Jalan yang gelap dan berliku-liku ini tidak akan berujung kepada kehidupan, melainkan kepada maut. Nah, jalan yang lainnya adalah jalan yang benar, jalan yang menuntun kepada kehidupan. Sang ayah menasehatkan anaknya supaya dia memilih jalan yang benar, karena Allah beserta dengan mereka yang berjalan di jalan yang benar itu. Allah melindungi jalan itu dari bahaya-bahaya yang berpotensi untuk menghancurkan kehidupan orang yang menjalaninya. Nah, di sepanjang jalan ini, sang anak akan menghadapi jebakan, batu sandungan, dan musuh dari pihak kegelapan. Dan yang lebih penting adalah di sepanjang jalan itu, dia akan menemui 2 perempuan, yaitu perempuan yang bernama Hikmat dan perempuan lainnya adalah perempuan bebal. Nah, penulis Amsal akan menyebutkan hal ini nanti kepada kita di dalam pasal-pasal berikutnya.
Saudaraku, setiap hari kita selalu diperhadapkan kepada begitu banyak pilihan di dalam hidup kita. Dan umumnya pilihan-pilihan itu berujung kepada dua jalan seperti yang disebutkan oleh Amsal ini, yaitu jalan yang menuju maut atau jalan yang menuju kehidupan. Dalam kehidupan ini, kita sudah melihat banyak contoh orang yang memilih jalan hidup yang gelap dan berliku-liku itu. Amsal sendiri di akhir pasal ini sudah menggambarkannya kepada kita di dalam ayat 22. Tetapi orang fasik akan dipunahkannya dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Namun ada juga contoh-contoh di sekitar kita, orang-orang yang memilih jalan yang benar dan menuntun kepada kehidupan. Nah, Amsal menyebutkan salah satu reward daripada orang yang memilih jalan kehidupan ini, yaitu di dalam ayat 21. Karena orang yang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Sekarang, jalan manakah yang akan kita pilih? Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Biarlah hal ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita di dalam menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita, dan memilih jalan yang benar, jalan yang menuju kepada kehidupan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.